Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Amin. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Yesus, Engkau kekasih jiwa kami. Untuk selama-lamanya kami mau terus mencintai Engkau. Apapun keadaan kehidupan kami mau tetap terus mencintai Engkau, melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, agar hati-Mu disenangkan. Kami berterima kasih buat setiap pertolongan-Mu, karena Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau memampukan kami, Engkau menolong kehidupan kami sampai saat ini. Damai sejahtera-Mu ada bagi setiap kami. Ini pujian kami dan penyembahan kami berikan hanya bagi-Mu, Yesus, Kau yang kami cintai. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Biar Engkau menerima setiap pujian, penyembahan kami. Dari dalam hati kami paling dalam, kami naikkan. Hanya bagi-Mu Yesus yang kami cintai. Shalom pemirsa Live Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya saat ini. Dan hari ini sama-sama kita mau belajar firman Tuhan agar kita bisa makin mengerti lagi apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan yang harus kita lakukan di dalam dunia ini, saudara. Dan hari ini kita akan membahas tentang iman. Diambil dari Galatia 2 ayat 20, saya akan bacakan bagi setiap kita. Dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang baru kita baca, kita harus ingat bahwa hidup kita itu bukan milik kita sendiri lagi saat ini. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka harus ada pendamaian, saudara, hubungan antara manusia dengan Allah. Karena itulah sedemikian rupa Allah merangkaikan rangkaian keselamatan sampai akhirnya Yesus harus turun dalam dunia ini untuk menunjukkan jalan dan untuk mati di kayu salib menanggung setiap kesalahan dosa kita, saudara. Sehingga hubungan kita dengan Allah kembali diperdamaikan. Dan saat ini kita sudah menerima anugerah itu, sudah menerima keselamatan itu, sudah lunas dibayar kehidupan kita dengan darah Yesus. Karena itu, saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita harus benar-benar ingat bahwa hidup yang kita jalani saat ini, hidup kita adalah milik Tuhan, saudara. Seberapa banyak saat ini dengan keadaan dunia seperti ini, saudara, kita benar-benar menjadi khawatir, kita menjadi takut. Semua orang mengalami kesulitan, semua orang mengalami kebimbangan. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita ingat, hidup ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Karena itu, saudara, kita harus percaya betul pada rancangan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya terhadap mujizatnya, kita percaya terhadap berkatnya. Saudara, hal-hal itu saya mau katakan sudah otomatis kita akan dapatkan pada waktu kita benar-benar mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Hal yang pertama yang harus kita selalu ingat, bahwa hidup yang kita jalani saat ini itu bukan miliknya kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Saudara, saya bandingkan seperti ini. Misalnya saya pergi ke toko handphone, saudara. Nah, di sana terdapat banyak handphone. Dan saya mungkin ingin membeli satu handphone tersebut. Saya tanya kepada SPG di situ, ini harganya berapa? Harganya 3 juta. Nah, saya punya uang 3 juta, saudara. Lalu saya bayar, maka handphone itu seharga 3 juta itu otomatis akan menjadi milik saya. Namun pada waktu sudah tahu harganya handphonenya 3 juta, tetapi kita kurang untuk membawa uangnya, saudara. Misalnya kita cuma punya uang 1 juta, atau kita kurang cuma punya 2 juta uangnya, saudara. Otomatis kita tidak bisa membeli handphone itu dengan lunas. Tetapi karena kita punya uang 3 juta pas, maka kita bisa beli handphone itu, dan handphone itu, saudara, langsung menjadi milik kita. Nah, apapun yang kita mau lakukan terhadap handphone itu, entah kita mau pakai sendiri, atau kita mau kasih ke orang lain, atau mungkin juga handphone ini, saudara, mau kita lempar, saudara, itu sudah jadi hak kita. Karena apa? Handphone ini sudah jadi milik kita. Kita sudah beli lunas. Nah, demikian pula, saudara, dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Dia mati di kayu salib, Dia telah melakukan semua rencana yang Bapa telah tentukan, saudara, untuk mendamaikan dunia ini. Maka Dia harus menderita, Dia harus mati, Dia harus menanggung dosa-dosa setiap kita. Sudah dibeli dengan darah yang mahal, saudara, kehidupan kita. Karena itu hidup saya dan saudara saat ini menjadi sangat berarti. Karena hidup kita bukannya kita lagi, tetapi menjadi milik Tuhan. Dan tentunya kalau kita paham akan hal itu, saudara,
sudah seharusnya kita juga menyerahkan apa yang ada di dalam kehidupan ini untuk supaya bisa Tuhan atur untuk menggenapi rencana demi rencananya saudara. Termasuk keadaan kita saat ini. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah marah-marah, gak jelas. Jangan pernah akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi saudara berdiam diri, berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, dan percaya saudara bahwa apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa makin mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Bukan hanya kenal pribadinya saja, tetapi setiap rancangannya juga saudara, kita bisa mengerti di dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali akhir-akhir ini saudara, anak-anak Tuhan yang sangat hafal sekali dengan firman Tuhan. Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu, ayat apa saja dia bisa tahu. Tetapi yang jadi pertanyaannya, walaupun kita tahu ayat itu, apakah kita benar-benar bisa mengerti saudara apa yang kita baca itu, firman Tuhan ini? Karena butuh perenungan yang begitu dalam dan butuh juga diuji lewat kehidupan setiap kita saudara. Dan Tuhan biasanya akan berbicara, memberikan pengertian saudara, bukan pada waktu kita berdoa, duduk diam kepada Tuhan saja. Di waktu kita berdua dengan Tuhan saja. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kesulitan itu hadir dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan mau berbicara sesuatu. Pada waktu mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu terjadi saudara di depan mata kita. Sehingga membuat kita mungkin bertanya-tanya dan kita kecewa. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Saudara perlu sadar. Keadaan kita saat ini semua atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan. Nah tergantung respon kita. Bagaimana respon kita di hadapan Tuhan? Kita mau menyalahkan Tuhan? Kita mau mogok, tidak lagi mau beriman kepada Tuhan? Atau kita mau menyadari bahwa hidup kita itu bukan milik Tuhan lagi? Karena itu kita harus percaya pada rancangannya saudara. Walaupun harus melewati lembah yang kelam. Tetapi asal Tuhan itu ada bersama dengan saya dan saudara, harusnya kita tidak perlu khawatir lagi. Harusnya kita tidak perlu takut lagi. Harusnya kita tidak perlu kecewa lagi. Karena apa? Kita sudah percaya pada Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Maka hal-hal yang terbaik pun pasti akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk menggarap kehidupan saya dan saudara. Selanjutnya saudara, Galatia 3 ayat 11 saya akan bacakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara, saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa Yesus sudah turun dalam dunia ini menyelamatkan setiap kita dengan kematiannya di kayu salib. Nah, begitu pula dengan kedatangannya ke dunia ini saudara. Berarti Yesus itu telah menggenapi hukum Taurat. Nah biarlah fokus kita saat ini saudara bukan kepada bagaimana kita bisa melakukan hukum Taurat itu saudara. Tetapi biarlah hukum Taurat itu menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa tetap berada di dalam tatanannya, jalannya Tuhan saudara. Karena apa? Hukum Taurat ini sudah digenapi lewat kedatangan Yesus Kristus saudara. Karena itu saudara, kita harus memahami iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman itu bukan berbicara tentang yang sakit menjadi sembuh. Yang mungkin gak punya uang, beriman, berdoa, sampai mungkin klaim janji Tuhan saudara. Sampai akhirnya Tuhan memberikan uang entah bagaimana caranya gitu. Bukan iman yang seperti itu saudara. Tetapi kembali lagi bahwa iman yaitu suatu pengharapan yang kita letakkan, kita percaya. Yaitu kepada pribadi Yesus itu sendiri. Karena apa? Yesus sudah menyelamatkan setiap kita. Karena itu pengharapan kita. Kepercayaan kita yang penuh. Itu kita letakkan pada Yesus. Dan kita hanya berfokus kepada pribadi Yesus itu sendiri. Dan itulah yang disebut dengan iman saudara. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi tidak ada satu orang pun saudara yang sanggup benar-benar secara sempurna melakukan hukum Taurat.
Atau mungkin hukum Taurat akan menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan bahwa yang bisa menyelamatkan kehidupan kita adalah hanya iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita menjadi pengikut Yesus Kristus, saudara, kita sudah tahu ajarannya apa aja. Ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Dan sudah seharusnya kita juga memahami, saudara, apa yang menjadi ajarannya, dan kita mau belajar untuk praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini waktunya, this is the time. Ini waktu yang sangat baik bagi setiap kita untuk kita bisa benar-benar mempraktekkan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Yesus, yaitu walaupun harus mengalami kesengsaraan. Walaupun harus mengalami setiap penderitaan, walaupun saat ini keuangan kita tergoncang, walaupun mungkin saat ini keadaan tubuh kita sakit, belum disembuhkan, walaupun mungkin saat ini kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, dan walaupun mungkin saat ini, saudara, kita tidak bisa seperti waktu bulan-bulan kemarin lagi, berkumpul bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, beribadah dan sebagainya, tetapi masih adakah iman di dalam hatimu, dalam kehidupanmu yang mengatakan bahwa untuk selama-lamanya apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Yesus tetap baik dalam hidup saya dan saudara. Dan biarlah hari ini kita sama-sama memiliki pemahaman yang betul tentang iman, saudara. Bahwa iman tidak hanya sebatas yang sakit menjadi sembuh. Yang dulu mungkin naik motor, beriman kepada Tuhan, akhirnya bisa punya mobil, tidak seperti itu. Tetapi melalui berbagai macam musim kehidupan ini, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Kita tetap berpegang teguh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan itu adalah iman yang benar. Dan tentunya kita akan belajar hari makin hari untuk kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan selama dia hidup dalam dunia ini, saudara. Karena dia adalah teladan yang baik, contoh yang baik. Dia menjadi si sulung, saudara. Dan saatnya kita praktekkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun keadaanmu saat ini, saudara. Ya, saudara, selanjutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ini sebagai penutup bagi setiap kita, dikatakan seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara, dalam keadaan kita seperti ini, saat ini, saya mau katakan bahwa mari sesuai dengan firman Tuhan. Jangan goyah. Berdirilah teguh dan tetaplah saudara beriman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik walau harus melewati berbagai macam hal ini. Dan dikatakan bahwa persekutuan kita, jerih payah itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau berbicara tentang persekutuan, saudara, bukan hanya sebatas pada waktu kita berkumpul di dalam satu bangunan gereja, berkumpul dengan saudara seiman, kita bernyanyi bersama-sama bagi Tuhan, mendengarkan khotbah, lantas itu disebut sebagai persekutuan. Tapi saudara, dalam keadaan seperti ini pun kita tetap bisa bersekutu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya persekutuan yang sebenarnya adalah di mana saat hanya ada kita dengan Tuhan, saudara. Jadi saat itu saat yang bebas pada waktu kita bisa mencurahkan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan kita bisa mendengar apa yang mau Tuhan supaya bisa kita lakukan dalam hidup ini. Dalam hubungan kita, persekutuan kita secara pribadi kepada Tuhan. Jadi ini waktunya bagi setiap kita kembali kepada persekutuan yang sebenarnya. Bukan tentang sebuah bangunan gereja, bukan tentang banyaknya orang, bukan tentang megahnya atau indahnya musik, saudara. Tetapi tentang bagaimana hati kita yang mau rindu datang kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan sehingga ada dua arah yang kita lakukan. Kita berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan juga berbicara kepada setiap kita. Dan itulah disebut dengan persekutuan. Dan persekutuan itu, saudara, tidak akan pernah sia-sia, karena akan menguatkan setiap kita,
akan membantu kita tetap bertahan sampai pada akhirnya Tuhan mendapati setiap kita tetap setia apapun keadaan kita. Puji Tuhan saudara, dan saat ini kami akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Lagu ini berjudul Bapa, di mana lagu ini Tuhan berikan kepada kami beberapa waktu yang lalu saudara, dan lagu ini ada bukan dalam keadaan kami yang sedang happy atau senang, tapi justru pada waktu kami mengalami berbagai macam cobaan kehidupan ini, lahirlah lagu ini mengatakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik, Dia tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, Dia tidak pernah meninggalkan kami, bahkan biarlah kehidupan kami ini, doa kami di lagu ini bisa selalu untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya firman Tuhan dan pujian ini bisa menguatkan setiap kita saudara. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati pemirsa Live Channel sekalian. Engkau baik, Bapa, Engkau setia, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Bapa, ku sembahkan. Engkau baik, Bapa, Engkau setia, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Bapa, ku sembahkan. Mulutku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, biar semua perbuatanku muliakan nama-Mu, menyaksikan karya-Mu, menceritakan kasih-Mu. Kaulah Tuhan Rajaku, berkuasa atasku. Bapa, Engkau baik, amin. Bapa, Engkau setia, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Bapa, ku sembahkan. Mulutku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, biar semua perbuatanku muliakan nama-Mu, menyaksikan karya-Mu, menceritakan kasih-Mu. Kaulah Tuhan Rajaku, berkuasa atasku. Kau Bapa yang baik, haleluya. Mulutku memuji-Mu Tuhan,
Mulutku memujimu, hatiku menyembahmu, biar semua